Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita coba latih Mazmur tanggapan untuk Minggu Prapaskah yang kelima. Teksnya adalah, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Menyanyikannya dengan ringan dan bernada gembira. Jadi itu dua kunci yang mesti kita perhatikan, karena Mazmur ini adalah Mazmur kegembiraan. Kita ulangi sekali lagi. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Untuk ordinarium hari ini kita akan menggunakan dari ordinarium misa Advent dan Prapaskah. Nomor 339 dan terusannya. Kita akan menggunakan ordinarium nomor 339, halaman 296.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan nyanyian pembuka dari Puji Syukur 842. O anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, ampuni kami, oh Yesus. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa aib, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya, beri kami damai, oh Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Prapaskah yang kelima, di mana pada kesempatan ini kita diajak untuk selalu berusaha kembali kepada Tuhan yang membebaskan kita. Tamai dalam bacaan Injil, barang siapa tidak berdosa boleh melemparkan batu pertama. Dengan serta-merta kita berada di tengah persoalan ini. Menjadi Kristen berarti senantiasa bertobat, memperbaharui diri terus-menerus. Bagi setiap orang, Kristus menyediakan kesempatan baru. Betapapun dalamnya manusia jatuh dalam dosa, situasi dosa diubahnya menjadi kesempatan bertobat menuju hidup baru. Kesempatan ini kita hayati dalam Ekaristi ini sebagai kenangan penebusan oleh Kristus, dan dalam Dia kita mempersatukan diri sepenuhnya dengan Tuhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara terkasih, supaya kita sungguh layak bersatu sepenuhnya dengan Dia, mengambil bagian dalam perjamuannya. Mari hadapannya kita hening menyadari kita dan mohon pengampunan, serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan, terlebih rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudara kita, dan kita dalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Yang pertama, kita bersyukur atas rahmat ulang tahun dari Pastor Doni Payuk CICM sebagai Pikjen kita, Pikjen Keuskupan Agung Makassar. Juga bersama dengan anak Yohanes
Bastian Yosef yang genap 8 tahun besok. Kemudian juga Alfrida Matana yang berulang tahun ke-45 pada hari ini. Juga senantiasa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, dan juga sementara mengalami pemulihan dalam seluruh kehidupan. Saudari kita dari dalam doa-doa kita, Agustina Godo, mudah-mudahan semakin pulih. Kemudian juga Bapak Evan yang dirawat di rumah sakit Wahidin, dan mungkin masih ada yang ingin kita doakan secara khusus pada kesempatan ini. Juga kita memperdalam doa-doa kita seluruh sanak kolor kita yang telah berpulang, utamanya Agustinus Jerdi, Tanu Miharja, kemudian Yohanes Tuka, dan Mama Yohana Pabendon. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun menuju kemuliaan. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Engkau bersabda, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita ini. Christe eleison, Christe eleison. Engkau juga bersabda, aku pun tidak akan menghukum engkau, pulanglah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menganugerahkan kerahiman, pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup yang baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Semoga mereka juga yang kami berdoa doakan pada kesempatan ini sungguh semakin boleh menemukan apa yang mereka dambakan dalam seluruh kehidupan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda Firaun keluar untuk berperang.
dan membawa tentara serta pasukan yang gagah. Padahal mereka terbaring dan tidak dapat bangun lagi. Mereka sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melaksanakan semuanya itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah memperhatikan hal-hal yang dari masa purba kala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah bertumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan akan mengalirkan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, juga serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun, dan aku telah membuat sungai-sungai mengalir di padang belantara, untuk memberi minum kepada umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan keagunganku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria, dan lidah kita dengan bersorak-sorai. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan
telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sekarang juga sabda Tuhan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sebab aku pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun berdiri tegak, lalu berkata kepada mereka, "Siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri tegak dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semakin dekat hari-hari yang kita nantikan, pembebasan perayaan Paskah yang merupakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan mengajak kita untuk bangkit juga dari situasi dosa dan kesalahan. Kembali kepada Tuhan yang senantiasa membebaskan kita dengan kasih dan cintanya seperti kita renungkan minggu lalu. Pada hari Minggu kelima Prapaskah ini, bacaan-bacaan kitab suci berbicara tentang pembebasan dari Tuhan. Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama berisi tentang nasihat Tuhan untuk tidak usah lagi memikirkan hal-hal yang tidak benar di masa lalu dan terlalu mendominasi pikiran. Itu menjadi latar belakang kehidupan yang perlu membuat kita untuk memperbarui diri. Boleh, tetapi janganlah dipikirkan dan buat kita tidak berdaya. Ia mengajak bangsanya untuk lebih menaruh perhatian pada apa yang sedang terjadi saat sekarang, yang sudah bertumbuh dan berkembang, yang sudah dibuat oleh Allah sendiri di dalam kehidupan bangsanya. Allah berjanji untuk menyuburkan Israel, membuat jalan dan sungai-sungai memancar dan mengalir di padang belantara,
untuk memuaskan umat pilihannya dan dahaga mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah menasihati bangsa Israel untuk membuka mata, menyaksikan pelbagai rahmat dan kebaikan yang Tuhan tumbuhkan di depan mereka. Mereka tidak perlu memikirkan masa lalu yang membuat mereka sungguh-sungguh sedih dan tidak berdaya. Dalam bacaan Injil, Yohanes berbicara tentang pembebasan yang dibawa oleh Yesus atas kasus seorang perempuan yang kedapatan melakukan perzinahan. Ia menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk menghentikan penghakiman yang mereka buat. Tanggapan dan tantangan yang diberikan kepada mereka membuat mereka mundur dan tidak melanjutkan pengadilan dan penghakiman terhadap wanita itu. Ia kemudian mengampuni perempuan tersebut dan menasihatinya untuk tidak berbuat dosa lagi. Sedangkan dalam bacaan kedua Bapak Ibu Saudara terkasih, kepada jemaat di Filipi, lalu Rasul Santo Paulus bersering kepada jemaat itu tentang refleksi kesadaran dan sukacita serta kegembiraan, semangat baru dan keuntungan yang berkobar-kobar atas pengenalannya akan Kristus Yesus sebagai penyelamat. Baginya pengenalan akan Kristus itu sungguh-sungguh sebuah rahmat yang sangat luar biasa membebaskan dirinya. Berkat pengenalan akan Kristus, berbagai ajaran kebenarannya, ia merasa semua yang lain sebagai sampah dan tidak lagi berguna sedikit pun baginya. Sehingga masa lalunya menjadi latar belakang untuk sungguh memperbaharui diri dan menatap ke masa depan. Di mana Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja kita mengajak kita lagi pada tahun ini, lalu pintu yubileum dibuka untuk mengingatkan bahwa hati Tuhan selalu terbuka bagi semua orang yang ingin kembali kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ketika bacaan kitab suci ini hendak menegaskan bahwa pengenalan perjumpaan, iman dan kehadiran Kristus sungguh-sungguh membawa kelegaan. Melalui Nabi Yesaya, Allah meneguhkan Israel untuk memusatkan perhatian dan pandangan pada pelbagai kemakmuran, kesejahteraan yang akan ditunjukkan di hadapan mereka. Kepada perempuan yang berdosa dan hendak dihukum oleh pemuka-pemuka agama di Israel, Yesus datang mengusir semua penghakiman itu dan ia sendiri mengampuni dan membebaskan perempuan tersebut. Kepada jemaat di Filipi, Paulus bercerita dan memberi kesaksian bahwa pengenalan akan Kristus Yesus membebaskan dirinya dari segala sesuatu yang lain dan membuat dia begitu lebih mementingkan hal-hal duniawi pada saatnya. Tetapi setelah mengenal Yesus, maka semuanya itu dianggap percuma. Karena akhirnya semua akan menjadi sia-sia saja kalau tidak mengikatkan diri pada Tuhan dalam diri Yesus Kristus. Maka tema kelegaan penting dalam mempersiapkan diri kita pada masa Prapaskah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Lihatlah kelegaan wanita pendosa itu yang diampuni dan dipulihkan sehingga bisa menjalani hidup yang baru. Lihatlah kelegaan Paulus yang setelah mengenal Yesus berubah menjadi manusia yang sungguh-sungguh baru, 360 derajat. Lihatlah kelegaan orang-orang Israel yang menyaksikan karya Allah yang besar untuk mereka. Maka kita juga diundang untuk datang kepada Yesus dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan itu tampaknya adalah hal sepele
tapi kelihatan sudah biasa bagi kita. Tetapi sesungguhnya itulah kunci kelegaan dalam hidup ini. Kita butuh kelegaan, artinya kita butuh kelepasan dari segala hal yang mengungkung diri kita, yakni dosa kita, kesalahan kita, keinginan kita yang tidak teratur, pikiran kita yang negatif, dan selalu berpikir negatif dalam kehidupan. Sulit sekali untuk berpikir positif, terlebih pada orang lain. Perasaan kita yang bercokol dengan emosi dan kemarahan serta dendam kesumat di dalam diri. Cara hidup kita yang tidak patut, ambisi kita yang selalu mengawang-awang saja, hubungan kita dengan sesama yang kurang baik. Kita semua perlu kelepasan dari semua hal yang menghalangi hidup kita agar kita beroleh kelegaan. Dan itulah yang perlu kita upayakan pada masa prapaskah ini. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara terkasih? Keheningan mengantar kita untuk boleh menemukan hal itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pertama, dia berada di Taman Getsemani. Pagi-pagi dia sudah ada kembali di bait suci Tuhan. Pada saat orang datang kepadanya, lalu mengantar seorang perempuan yang ditangkap basah melakukan dosa berbuat zina. Lalu dia tunduk dan menulis di tanah. Mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dan mengingatkan kepada bangsa Yahudi pada saat itu, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ingatlah apa yang ditulis oleh Tuhan di dalam 10 lok batu. Dia menulis dengan tangannya di atas tanah lok batu itu. Kedua, dengan menulis di tanah, Tuhan Yesus mengingatkan kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Kita berasal dari tanah dan suatu saat akan menjadi tanah. Itu menjadi permenungan sehingga dia tunduk dan menulis di tanah. Sesudah dia hening, lalu dia berdiri tegak untuk mengatakan siapa yang tidak berdosa, dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Hal yang ketiga mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada manusia dalam kapasitas kehidupan ini yang tidak berdosa. Besar kecilnya bukan menjadi suatu persoalan, tetapi yang menjadi persoalan di sana ialah apakah kita sadar dan sungguh menyadari hal itu. Lihatlah dalam kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini. Ternyata tidak ada satu orang pun yang melemparkan batu kepada perempuan yang berdosa ini. Dan itu juga mengingatkan kepada mereka sadar bahwa ternyata aku pun adalah manusia yang berdosa. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, dibutuhkan kelegaan untuk itu. Maka pada minggu depan, dan sebenarnya sudah berjalan sejak masa prapaskah ini, kita diajak oleh gereja untuk sungguh mau menyatakan itu, datang di hadapannya untuk menyadari diri kita dan mengakui dosa kita. Sehingga pada hari Selasa kita akan mengadakan secara umum pertobatan lewat penerimaan sakramen tobat. Dibuka kesempatan kepada kita, sengaja diumumkan hal itu supaya kita boleh memanfaatkan. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau dan ingin untuk sadar sepenuhnya bahwa saya juga adalah manusia yang berdosa. Mudah-mudahan dengan itu kita tidak terlalu menaruh dendam, pikiran yang jahat dan jelek bagi sesama kita, tapi kita selalu berpikir baik dan positif. Lalu pertanyaan refleksi saya terakhir untuk kita renungkan. Kalau Yesus berada di dalam Taman Firdaus
Dan saya menganjurkan dan mengharapkan supaya kita sungguh-sungguh menemukan kekuatan iman kesatuan Allah. Kesatuan kita dengan Allah dalam Firdaus. Dan dengan demikian saya berharap bahwa kelekatan kesatuan kita itu kita jaga. Lalu senantiasa kita datang di pagi hari atau saat-saat teduh untuk mempercayakan diri kita kepada Allah sang sumber kehidupan. Kalau hal itu kita tidak buat Bapak Ibu Saudara terkasih, maka mungkin kita akan bebas saja untuk mencari kelegaan di mana-mana. Bahkan mungkin saja dengan nuansa rohani dan mungkin alasan-alasan yang lain. Lalu kita lagi mencari tempat lain. Tetapi sejauh pengalaman saya, kalau kita sudah menemukan sungguh-sungguh inti keintiman dalam hidup doa di Taman Getsemani, masuk dalam Taman Firdaus, maka itu kita temukan dalam kesatuan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik dalam Ekaristi Kudus. Tetapi kalau itu tidak berakar dalam kita Bapak Ibu Saudara terkasih, maka tidak heran kalau kita dalam seluruh kehidupan ini selalu mencari terus kekuatan rohani itu, jajan rohani kemanapun kita pergi tanpa arah dan jelas. Dan dengan demikian itu mungkin akan semakin membingungkan kita. Dan dengan demikian iman kita menjadi iman yang rapuh. Kita mohon supaya iman kita semakin diteguhkan, dikuatkan dalam satuan gereja untuk sungguh berakar pada iman para rasul dalam kesatuan gereja, untuk boleh semakin menemukan kekuatan kelegaan dalam kuasa belas kasih Allah lewat tobat yang senantiasa menjadi kerinduan bagi setiap manusia untuk memperbarui diri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan daraskan syarat singkat. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka marilah kita berdoa kepada Bapa di surga dengan sikap rendah hati, sikap sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, dan dengan sikap penuh percaya sebagai orang yang telah diciptakan untuk kehidupan dan kebahagiaan. Mari kita berseru, ya Tuhan penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi gereja umat Allah yang sedang bersiara, ya Bapa, semoga kami rela meninggalkan hal-hal yang menghalangi pewartaan Injil-Mu, dan semoga dengan berani kami menuju masa depan dalam Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi segenap umat Kristiani, ya Bapa, semoga umat Kristiani menyadari bahwa mereka diselamatkan tidak semata-mata karena jasa sendiri atau karena menjalani hukum dan berbagai aturan, melainkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang diserai kekuasaan untuk memimpin, ya Bapa,
Semoga mereka menaruh perhatian pada orang sebagai pribadi dan tidak malah menindas atau menghambat perkembangannya. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang menempuh jalan keliru, ya Bapa, semoga kami tidak menghukum mereka yang pernah salah langkah dengan caci maki atau pergunjingan, tetapi seperti Kristus menunjukkan belas kasih dan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi mereka. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Bagi kami yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami bersedia turut serta dalam penderitaan Kristus dengan menerima cobaan-cobaan hidup dan susah payahnya menjalani pembaharuan. Semoga semuanya itu mendorong kami untuk hidup yang lebih serupa dengan Kristus. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Juga terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Kami bawa dalam Ekaristi kami, Pastor Joni Payuk CICM, Ibu Alfrida Matana, dan Yohanes Bastian Yosef. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan lagi kepada saudara-saudari kami ini semakin membuat mereka tetap semangat hidup sehat, merasakan kedamaian dan kebahagiaan bersama seluruh keluarga, sukses dalam setiap usaha rencana yang diupayakan, dan dengan demikian semakin membantu mereka untuk bersatu sepenuhnya dengan Dikau. Kuatkan mereka dalam setiap harapan dan cita-cita yang mereka perjuangkan. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami juga tetap membawa doa-doa kami mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, sementara mengalami pemulihan. Semoga lewat orang-orang lain yang Kau utus menjadi perpanjangan tangan penyembuhan bagi mereka yang sakit. Obat-obat yang dikonsumsi, tangan-tangan yang menjamahnya, saudara-saudara kami yang sakit boleh Kau pulihkan kembali dari penyakitnya. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Kami pun mempercayakan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu saudara-saudara kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Yohanes Tuka yang meninggal 20 tahun yang lalu, Mama Yohana Pak Bendon, dan juga Agustinus Yerdi Tanu Miharjo. Semoga dengan belas kasih-Mu, ya Bapa, saudara-saudari kami yang telah berpulang, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Marilah berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan, penguasa kehidupan, dengarkanlah doa kami. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Ya Allah, kami bersyukur atas kesetiaan-Mu terhadap kami. Meskipun kami sering jatuh, bila Engkau mengampuni kami, tolonglah kami bukan pertama-tama untuk meluruskan masa lalu, tetapi lebih-lebih untuk membangun masa depan baru sesuai dengan petunjuk-petunjuk-Mu,
karena rahmat Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Nyanyian persiapan persembahan dari puji syukur nomor 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan letakkan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagi-Mu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini, serta hasil usaha jerih payah perjuangan hidup kami. Semoga kami Kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih semangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, serta senantiasa memperbarui diri dalam sakramen pertobatan, dan lebih sering untuk menerima sarana-sarana rahmat sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosana in excelsis, Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosana in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ya Tuhanku. Agulah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat-Mu dengan segala niat doa dan harapan kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah
meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam kesatuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Kita tetap berdiri. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 422. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ku berikan padamu kelegaan jiwamu. Pikul aku dariku, padaku belajarlah, sabar dan lemah lembut, maka hatimu tenang. Mari datanglah cepat, hadir dalam pestaku, makanlah dan minumlah yang tersaji bagimu. Terima kasih ya Tuhan, Kaulah yang kurindukan, Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan-Mu ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti Putra-Mu menuju pada kebahagiaan sejati yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 5 dan 6 April 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 29 dan 30 Maret 2025 berjumlah Rp18.421.000. Kolekte misa Jalan Salib berjumlah Rp10.005.000. Kolekte misa Requiem berjumlah Rp823.000. APP dari Rukun Maria Renya Rosari berjumlah Rp1.545.000. Aksi puasa pembangunan sebesar Rp13.835.000 dengan jumlah amplop sebanyak 258 lembar. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di Aula Lantai 1. Yang ketiga, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 7 April 2025 pukul 17.30 WITA di ruang rapat lantai 2. Keempat, bagi segenap umat yang ingin berpartisipasi dalam menyumbangkan dana untuk keperluan dekorasi bunga pada perayaan Pekan Suci, dapat mengirimkan sumbangannya melalui nomor rekening dekorasi PKRA BCA dengan nomor 15858800088
atas nama Ibu Sylvia Chandra Tunggal atau Ibu Imelda Wijaya. Kontak person Ibu Mike Mokalu dengan nomor WA 0852 5660 1957, Ibu Sylvia Chandra 0852 5179 3899 dan Ibu Imelda Wijaya 0812 4204 925. Yang kelima, mohon perhatian untuk penerimaan sakramen tobat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 pukul 17.30 WITA di Kapel lantai 2. Yang keenam, misa untuk Minggu Palma diadakan pada hari Sabtu 12 April 2025 pukul 18 sore dan hari Minggu 13 April 2025 diadakan 3 kali misa. Misa pertama pukul 7 pagi, misa kedua pukul 9.30 pagi, dan misa ketiga pukul 17 sore. Mohon perhatian untuk misa kedua minggu depan berlangsung pada pukul 9.30 pagi. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kembali mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sebelumnya saya masih akan tambahkan satu pengumuman dari anak-anak kita, anak sekami. Dalam rangka Hari Raya Paskah, kami dari sekami menjual basar kue dan makanan di samping gereja, yang mana hasil dari keuntungan basar tersebut akan kami gunakan untuk penyediaan bingkisan dan akan kami bagikan kepada anak-anak kita, anak-anak sekami, dan anak-anak umat yang datang pada saat itu dalam misa Hari Raya Paskah nanti. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk boleh membeli basar, kue dan makanan kami ini. Dan lewat itu kami mengiringi dengan doa dan senantiasa ingin mengatakan buah manggis buah kedondong, umat-umat yang manis dibeli dong basarnya. Boleh-boleh juga ini sekolah minggu. Ya, jadi itu ungkapan hati dari sekolah minggu. Banyak kegiatan yang kita buat di paroki kita, terutama di sekolah minggu ini, itu ditunjang dari adanya basar dan kerelaan kita. Ya sebenarnya malu-malu jika mau langsung minta bantuan ya, supaya ada imbalannya sedikit ya. Kemudian dua yang kemarin saya ingatkan bahwa nanti hari Selasa itu kita ada sakramen tobat di paroki ini yang dibuka 5:30 lewat ibadat tentunya. Bagi kita yang sudah terbiasa, saya kira kita bisa atur waktu jam berapa kita datang. Ada 10 imam yang disiapkan untuk pengakuan dosa. Kita akan berkumpul di kapel dan pengalaman selama ini kita selalu kumpul di situ. Sesudah itu nanti kita akan bagi di mana siapa yang akan di mana, kita bebas memilih. Bahkan kalau mungkin kan Bapak Ibu Saudara terkasih, silakan juga mencari jadwal di paroki-paroki lain. Digotong-gotong itu 2 hari, mulai hari Senin dan hari Selasa di Asisi dan Katedral. Itu 2 paroki yang dekat dengan kita, mungkin juga di Tello. Silakan cari jadwal dan mungkin bisa ke sana untuk menerima sakramen tobat. Karena di sini juga di hari-hari minggu-minggu terakhir itu banyak dari paroki lain yang datang menerima sakramen tobat ya, pengakuan dosa. Saya kira itu. Kemudian hari Minggu depan jangan lupa kita sudah akan merayakan hari Minggu Palma dan perayaan seperti biasa, kecuali di misa kedua hari Minggunya yang biasa jam 9 itu menjadi jam 9.30 karena ada pemberkatan Palma, sehingga itu kita ambil tambahan waktu setengah jam. Saya kira itu perlu diingat. Kemudian nanti seluruh jadwal sehubungan dengan Pekan Suci, harap itu sudah kita bisa simak baik-baik dan mohon perhatian untuk itu. Utamanya nanti perayaan di hari Jumat Agung itu biasanya di
ibadat pertama itu yang cukup padat. Tetapi itu juga dimajukan, dan dengan demikian itu tetap diingatkan bahwa pada saat hari Jumat Agung nanti, ini diumumkan jauh-jauh sebelumnya, itu basement akan dipakai sehingga tidak ada parkiran. Tapi dalam ibadat yang kedua yang mulai jam 5, maka itu basement akan dipakai. Basement akan dipakai untuk parkir. Ya, sehingga itu memungkinkan bagi kita, saya kira. Jadi kita bebas memilih karena ada 2 perayaan pada saat itu. Lalu malam Paskah itu hanya 1 kali perayaan saja, dan dengan demikian basement juga itu kita akan pakai. Kita tidak memakai untuk parkir, maka baik mungkin karena itu 1 kali saja perayaan, ya. Saya kira itu yang diingatkan 2 kali paling tidak supaya kita mengingatnya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri perayaan ini. Sebelum saya ucapkan terima kasih kepada kita semua, seluruh yang melayani pada kesempatan ini, kepada kelompok dekorasi dan kelompok sound system, bahkan kita semua hadir, saya ucapkan limpah terima kasih. Mari kita berdiri, siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup dari Puji Syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu.